له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وناهيك وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. وقال lan dawuh sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh lil jannati iku kaduwe swarga babun utawi lawang yuqalu kang den ucapaken lahu maring babun opo ar-rayyanu aran ar-rayyan la yadkhuluhu kang ora mlebu ing rayyan sapa illa shaimuna angin pira-pira wong kang poso wa huwa utawi man iku mau'udun kang den janjeni gitu ki biliko illahi ta'ala kelawan tetemu maring Gusti Allah ta'ala biliko illahi ta'ala kelawan tetemu maring Allah ta'ala fi jazai saumihi ing dalem dadi piwalese posone man ing dalem dadi balasane atau piwalese posone man. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh lisaimi iku kaduwe wong kang poso farhatani utawi kebungahan loro farhatun utawi kebungahan siji iku inda iftarihi ing dalem nalikane bukane shaim wa farhatun lan utawi kebungahan kang meneh iku inda liqa'i rabbih ing dalem nalikane tetemu pengirane shaim wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh likulli syai'in iku kaduwe saben-saben suwiji babun utawi lawang wa babul ibadati lan utawi lawange ibadah iku as-saumu poso wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh naumus shaimi utawi turune wong kang poso iku ibadatul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Seperti yang telah dijelaskan tadi malam, bahwasanya puasa itu merupakan nisfus sabri, setengah daripada kesabaran. Faqad jawaza sawabuhu qanunat taqdiri wal hisab. Pahala puasa itu bisa saja melebihi undang-undang yang berkaitan dengan perkiraan dan juga hitungan. Karena seperti yang sudah kita tahu, yen setiap amalan kebagusan nika mesti dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10, bahkan sampai 700. Tapi untuk puasa itu tidak seperti ibadah yang lain. Seoning kadar pahalanya nika krogun Gusti Allah. Dan untuk mengetahui keutamaan puasa, kita cukup mendengar apa yang telah disabdakan oleh Gusti Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada di bawah kekuasaannya, la khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Gusti Allah, menurut penilaian Gusti Allah, jauh lebih harum dan jauh lebih wangi dibandingkan aroma minyak misik. Kita semua tahu yen minyak terbaik yang paling harum itu adalah al-misku, minyak misik. Akan tetapi indallah, menurut penilaian Allah, bau lesana orang-orang siapa senika jauh lebih wangi dibandingkan itu. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwasanya wa fihi isyaratun ila anna rutbata shaumi aliyatun ala ghairi. Dalam tabu nikah terdapat sebuah isyarah bahwasanya kedudukan puasa itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah-ibadah selain. Lianna maqamal indiyyati fi hadratillahi ta'ala min a'lal maqamat. Karena makom indiyah itu indallah tadi itulah, penilaian Gusti Allah atau sebuah nilai yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan a'lal maqamat, kedudukan yang paling tinggi. Faham maksudnya? Wa inna ma kana al-khulufu adyaba indallahi min rihil miski li anna sawma min a'malis sirri allati bainallahi ta'ala wa baina 'abdih. Anapa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum monggo Gusti Allah dibandingkan minyak misik? Karena pasah nika termasuk min a'malis sir, di antara amalan-amalan yang sifatnya rahasia, yang ibadah nikah terbangun hubungan antara Gusti Allah dan hambanya, antara hamba dan Gusti Allah sekadimah sobung seoning kadarnya, kesohehannya etremah napa bunten nika kecuali Gusti Allah. Oleh karena itu dikatakan wala yattali'u ala sihhatihi ghairuh, tidak ada siapapun selain daripada Gusti Allah yang bisa melihat keabsahan puasanya seseorang nika sombong. Faja'alallahu raihata saumihi tanummu alaihi fil hasyri bainan nas. Lah sehingga bau lesana orang-orang sepasa nanti akan mengeluarkan bau atau aroma yang begitu wangi ketika setuju manusia nika dikumpulkan di padang mahsyar.
itu akan nampak nanti mana bau yang harum dan mana bau yang seng laseng tak karuan. Karon nanti bakal bangki. Dadi penilaian di sini bukan indan nas perlu kau ingin, tapi indallah. Mungkin tak usah langsung praktek, misalkan 3 bulan puasa gulaku ngaji gulaku pas kanjan serontar kesetin coba awai bingko sioma ya macam-macam buwe sini keluar pon. Kemudian wa fi dzalika isbatul karamati was sana'il husni lahu. Jadi dalam hadis ini menetapkan sebuah karamah, kemuliaan yang agung, wassana'il husnih dan pujian yang luar biasa indahnya untuk puasa. Paham nggih? Dari dawuh Nabi nika pon nuduhake, nika pon cukup sebagai dalil untuk kita jayen ibadah puasa nika melebihi ibadah selain dalam hal apa? Keistimewaan hubungan antara hamba dan Gusti Allah. Yaqulullahu azza wa jalla innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabah li ajli. Orang siapa sah itu mereka rela meninggalkan ajakan syahwatnya, rela meninggalkan makanan dan minumannya hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Li ajli fasaumu li wa ana ajzi bih, maka puasa itu adalah hak saya, milik saya daripada Allah, dan saya yang nanti akan membalas daripada ibadah puasa itu sendiri. Kemudian dawuh Nabi berikutnya, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Warga nikah bedah sitong lambeng seekocak kelaban sebutan ar-rayyan. Nika dalam swarga. La yadkhuluhu illa shaimun, sobung sitong orang sebisa masuk ke dalam lambeng nikah kecuali orang-orang siapa sah. Berarti lambeng nikah khusus diperuntukkan hanya bagi orang siapa sah. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai shaumih. Dan orang sekelem abasa ini nanti akan dijanjikan oleh Allah bahwa satu saat nanti akan bertemu dan berjumpa dengan Allah sebagai balasan daripada puasanya. La nikah seekocak farhatun, kebahagiaan yang Allah siapkan di akhirat kanggo orang siapa sah, yakni apangki sareng Gusti Allah. Kemudian Rasulullah juga adabu lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jayen orang siapa sah nikem mesti ngagungin dua kesenangan, ngagungin dua kebungaan, kebahagiaan. Sepertama, kebungaan orang pasan nikah beda itunya. Kapan itu? Yaitu inda iftari, ketika orang seapasa sudah sampai pada waktunya berbuka puasa. Oleh karena itu, anika disebut kelaban al-farhut tabi'i, yaitu kebahagiaan yang sifatnya watak. Setujunya orang selapar kemudian pas bisa ngakan ni kebunga kan. Suatu aja manusia bila butuh panapa kemudian saya kebutuh ni pas wujud beda mesti bunga. Beda orang cuwese kemudian posang nyari toilet pas nemu bunga tak bunga, bungan gelak dia banyak. Beda orang pelkak pas nemu aing, bunga gelak dia. Beda orang kehilangan PC pas ketemu PC nak bungan gila-gila ni kesek kocak bunga secara tabi'i. Artinya siapapun manusia yang mendapati hajatnya mesti akan merasakan bahagia sebagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa ketika
saat berbuka puasa. Au min haitsu innahu tamamu saumihi wa khatimatu ibadih. Atau mungkin kebahagiaan orang seapasah ketika pun buka itu ditimbulkan gara-gara dia sudah merasa puasanya sempurna. Orang ni kemulepun masuk ke bagian maghrib kan bunga. Bedekalan bunga ni karena pun bisa madeng, bisa teer, bisa makan, bisa minum. Ada kalanya dia memiliki perasaan bahwa puasanya pada satu hari sebelumnya itu sudah selesai. Wa farahu kulli ahadin bihasabihi. Kebahagiaan setiap orang itu menyesuaikan kondisi setiap orang dalam menjalani puasa, dalam sudut pandang kesempurnaan puasanya. Artinya apa? Orang ni kekana menpasana sempurna, menpasana ni kebersih dari hal-hal seharomaki, maka telepon berjen bukan ni kepungan luar biasa besarnya. Dan ini jika kita kiaskan dengan Idul Fitri maka masuk akal. Orang siapa sah setiap hari indik kebungaan, yakni ketika pun masuk waktu maghrib. Tapi ketika pun akhir Ramadan ada kebahagiaan yang luar biasa besar dan itu meledak banget. Kapan? Ketika Idul Fitri. Coba sambian pikir. Rakirah bunga naserah selebih rajah antara orang yang berjuang selama bulan puasa bektona ikuna aki ongku tabun lapar tabun pelka lemah lem ibadah qiyamul lail maca Quran pas depak ke Idul Fitri penting aki ben orang sedang kadang benarin congi-congakan benarin abetal puasa sedang-kadang tak apa sesekali tila bulan tila pun masuk Idul Fitri bunganya lebih raja segama. Mesti orang pertama semakin besar perjuangannya semakin besar kebahagiaannya di akhir. Ya pada benar puasa nikah apa sah semakin sempurna puasanya semakin bunga ketika pun menghadapi waktu maghrib. Men tak puasa kan tak berak. Ada nggak makin ki beni bulan puasa. Marina tarhem. Tak usah tarhem kiroat sampean pun leso. Ngeding monyin kiroat pun leso. Aduh. Ke dilemu le kiroat kasan sekecil akib mualik aduh. Coba ambian men puasa. Pas mualik tak usah sampai gen monyih tak sangka. Sebelum itu berbunyi sudah sampean tunggu dari waktu yang begitu lama sudah. Saya kadang nak ngaji kitab, man bulan puasa saya dentek kiroan, dentek kiroan, mualik dentek. Saadan sedang kadang man abid saadan, bang lo, siapa saadannya? Cok lebek tam kita alam adan. Dah coba mengamankan ki beni bulan puasa beda adan. Jok siapa sajol-jolan adan ke sana. Sia ki tera lah adan. Nah itu menunjukkan kebahagiaan tersendiri. Kemudian nomor 2, Allah mempersiapkan kebahagiaan kangkui orang siapa sebeda dengan akhirat. Dan dengan akhirat nikah merupakan hakikatul farah. Kebahagiaan yang hakiki kan. Kenapa kok bisa demikian? Karena nanti ketika pun masuk nang yaumil qiyamah maka orang-orang siapa sah nikah di hadiah terbesar yaitu laki ya rabbah fa fariha bi saumi. Dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan bahagia dengan puasa yang pernah ia lakukan. Yakni annahu yafrahu waqta liqa'i rabbih binailil jaza. Yakni orang siapa sanika bisa bunga ketika dia itu berjumpa dengan Tuhannya dengan memperoleh balasan akibat dia telah berpuasa di dunia. Atau penafsiran yang kedua, awil fauzi bil liqa. Atau orang ni kepon kelaban cukup
kepanggih Gusti Allah itu sudah membuat dirinya bahagia. Au huwa sururu bi qabuli shaumih, atau orang di kepungan pagi nang akhirat tinggal ampun kepanggih sareng Allah, dia bahagia gara-gara puasanya terima sareng Gusti Allah. Dan ini banyak versinya. Dan terlepas dari berbeda-beda penafsiran nikah, intinya orang siapa sah pasti nggak oleh kebungaan dua ketika pun masuk dalam bulan Ramadan. Sesitong erasa aki tinggal ampun buka, sesitong siap bagi pengiran bagi ting yaumil kiamah atau di akhirat. Lempian melaoning nikah siap apa sampean? Ayo siap apa sah? Ayo cek sampai ke rukun seni kelekana. Tak apa sah, tak ngening, yang siang agak gusa apa sah, tilep buka norok bunga, arok ngirok ke orang siapa sah. Itu kan lumrah, demikian itu lumrah kan ki, hal yang biasa. Sedang binian ini kan biasa, karena tak pasan itu bukan pelanggaran, lajian. Saya biasa mulai sekolah antar ke jeding pamit araup abid aja itu patut dicurigai. Kayak di raup muan tak pecah, colon si pecah. Colon si pecah, masya Allah. Macam-macam ki, ya macam-macam. Nak ini kan, men kita belik hal demikian itu lumrah terjadi. Kula cerita ki, dimin kula ki kana. Kula nikah pernah cok-ngi kana masalah ambu nikah. Leongguan. Kalau tidak salah kelas 3 MI kuda lambat. Kebetulan pada waktu itu sudah menjelang maghrib. Ni kekula syiar masa kasta sampai makin. Cek le parak maghrib liki betal masa. Kebetulan pakon nyiram tanian. Kesempatan itu. Nyiram tanian ngaku selanggar. Nyiram tadi orang. Wah, cocok nih kan. Langsung benih seramaki ke tanian langsung glek-glek banyak macam-macam. Ini kelompok kita balik. Ya nak ini ya banyak versi memang sedang ada nangis tabu sakit aduh tangan ini nyabah jangan kebaban dah tak ada kebaban ngakan memang kan beda pasah pedukan beda pasah kol duaan beda pasah kol sangaan mana anak pondok tak ada ngani kan full satu hari ki miat kan kuat miat ki pasah sehari kuat ki pikir kuat ki benar parah wasane kena tatah mulai makin nawaitu soma Ramadan ikmalan menyempurnakan betul pokoknya sebulan kayak sebulan bahasane berapa hari sebulan mentak sangat lekor telung polo tak ada cerita ning Pak Arif ingat terus sehari ni kan mulai mari imsak sampai maghrib guru bisyamsi tak ada cerita sehari sampai kan beduk ni kesopo on wa qala li kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumuh. Kemudian dawuh Nabi berikutnya, setiap sesuatu mesti ada lawang, ada pintunya. Sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Dawuh selain naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nikah kula betul hadis yang terakhir ini naumus shaim ibadah, jangan kamu jadikan alasan untuk kemudian banyak tidur di bulan Ramadan. Mentang-mentang sehari nak orang siapa senikah ibadah pas tak norok kegiatan seharian koi lah pak tak ada ibadah. Maksudnya itu aktivitas paling minimnya orang apa sah nikah ki ngontong aki kan. Tedunga orang pasah setak ngapa-ngapain ni kaki ngontong aki ka ki oleh genjer
Kelaban berokana tabuk tak ese segala. Kelaban berokana niat abasa. Karena abasa tak betul gara-gara saren. Sehingga senajan abak ni kesaren pakun nilai abasa. Umpama abasa ekebay sekolah. Pak abasa ekebay ngaji, ekebay baca Quran dan lain-lain. Dia semakin banyak kenjana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.